Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nina Nugroho dalam acara program Nina Nugroho Solutions di live Instagram Nina Nugroho Store. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget sebenarnya, ini keseharian banget nih, tapinya kadang-kadang kita suka abai. Nah, apakah yang saya maksud keseharian tapi kita suka abai? Ini terkait dengan obat-obatan. Obat-obatan di rumah itu kan seringkali kita misalnya ke dokter atau kita beli obat. Nah, itu bagaimana sih penggunaannya, kemudian juga bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara apakah obat itu dibuang, sisanya seperti apa, dan semuanya nanti kita bisa sama-sama bahas. Karena hari ini kita akan belajar tentang belajar dagi sibu, yaitu dapatkan, kemudian ginya apa, sinya apa, bunya apa. Yuk kita sama-sama nanti tanyakan nih kepada pakarnya. Hari ini saya ditemani oleh seorang yang memang sudah lama sekali malang melintang di bidang ini gitu, dan memang beliau adalah expert banget di bidangnya, yaitu Bapak Apoteker Dr. Andes Nurul Falah Edi Pariang. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, keren sekali kan? Kemudian juga Komisaris Utama PT Kimia Farma Tbk. Nah, kemudian juga saya dikasih CV-nya beliau, dan Masya Allah luar biasa panjang sekali. Jadi mohon izin Bapak, saya menyebutkan di bagian-bagian yang paling ya 1-2 aja ya Bapak ya. Ini ada 4 lembar, ya Allah. Memang luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan nanti Mbak semua bisa menonton, kemudian bisa bertanya seputar tema, karena pertanyaan-pertanyaan seputar tema nanti kita seperti biasa akan pilih 2 pertanyaan terbaik, akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Oke. Kemudian tadi yang seperti saya sampaikan, Bapak Nurul ini, beliau adalah Presiden Komisioner of PT Kimia Farma Apotik 2013 sampai dengan sekarang. Kemudian juga Senior Consultant in the Field of Leadership and Human Capital at PT Prakarsa Daya Motekar 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian Member of Indonesia National Pharmacy Council atau KFN 2015 sampai dengan sekarang. Commissioner of PT Kimia Farma Trending and Distributions, kemudian juga Member of Indonesia House of Representative DPR RI tahun 2004 sampai 2009, Human Resources Senior Manager of PT Kimia Farma, dan kemudian di publicationsnya nih beliau using the FIP Global Competency Framework atau GBCF to develop a foundational competency framework from early careers pharmacist in Indonesia. Nih keren sekali. Kemudian juga pengembangan praktik kefarmasian advance di Indonesia, studi kualitatif pendahuluan mendefinisikan kompetensi apoteker advance. Terus organizational experience-nya juga banyak banget beliau ini. Yang pertama Indonesian Pharmacist Associations atau IAI, posisinya adalah presiden di tahun 2018 sampai dengan sekarang masih menjabat. Kemudian Science and Technology Professional Organization Forum atau FOPI, Ministry of Research and Technology, posisinya Vice Chairman dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Lalu Southeast Asia Region Pharmaceutical Forum atau SEAR Farm Forum, posisinya Vice President 2016 sampai 2018. Dan viewer semua, itu semua hanya sedikit sekali yang saya bacakan tentang beliau. Nanti kita sama-sama undang beliaunya untuk sama-sama berbicara dengan saya seputar yuk belajar dagi sibu, dapatkan ginya itu apa ya. Nah, saya juga perlu tahu banyak nih tentang dagi sibu ini. Kita sama-sama sebelum mengundang beliau, kita sama-sama nonton videonya ya. Kenapa? Langsung di akhir aja. Oh gitu, oke. Videonya katanya langsung di akhir aja. Sekarang kita langsung untuk mengundang beliaunya. Jangan lupa ya Mbak semuanya,
silakan bertanya seputar tema, karena 2 pertanyaan sesuai tema akan dipilih yang terbaik dan akan mendapatkan Nugroho Store. Seperti baju yang saya pakai hari ini, semua dari Nugroho Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Luar biasa sekali, Pak. Pak, saya butuh 5 menit buat bacain ini. Ya Masya Allah. Allah, luar biasa, Pak. Saya jadi merasa, aduh, hidup saya selama ini kemana aja ya. Ya Allah, Bapak, iya Pak Nurul, Nina mengucapkan terima kasih sekali karena sudah bersedia untuk menemani Nina sore hari ini di acara Nina Nugroho Solutions untuk live Instagramnya Nina Nugroho Store, Pak. Masya Allah, senang banget, merasa terhormat ya Pak bisa menemani saya sore hari ini. Gitu. Sama Mbak Iya. Nina, saya juga terhormat sekali nih diundang Mbak Nina. Terima kasih. Masya Allah. Iya, Bapak Nurul ini dari awal kita ngobrol kemarin, apa ya, rasanya positif banget gitu ininya Pak. Suasananya gitu, terus pembawaannya. Jadi saya juga bawaannya kayak pengen senyum terus, kayak pengen ayo kita sama-sama berbuat kebaikan nih sebanyak-banyaknya gitu. Seakan-akan seperti itu Pak. Insya Allah. Iya. Amin, amin. Iya Pak, hari ini kita akan ngobrol tentang yuk belajar daging ibu nih Pak. Ya, insya Allah, insya Allah. Menceritakan, Ya. ya, Bapak bisa menceritakan Pak daging sibu itu apa gitu? Karena saya juga tadi daging sibu gitu kan, itu dapatkan sibunya itu apa? Sibunya itu apa dulu gitu? Iya. Monggo Pak. Ya. Terima kasih Mbak Nina. Saya tidak biasanya nih diundang di forum yang seperti Mbak Nina, jadi ya agak grogi-grogi sedikit gitu Mbak Nina, apalagi kita tahu Mbak Nina luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan dan sangat rendah hati ya. Hamba. Ya Allah, saya mudah-mudahan bisa tampil baik sore ini. Jadi memang Mbak Nina, yang namanya dagu sibu itu sebuah singkatan yang mudah. Dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan bijaksana dan dengan benar. Itu singkatannya dagu sibu, sehingga masyarakat mudah, karena obat pada dasarnya adalah racun, kecuali indikasi medisnya sudah ditetapkan oleh dokter, kemudian dosisnya diukur, dihitung ditetapkan oleh apoteker, sehingga insya Allah obat menjadi aman. Karena ya itu tadi, obat kalau dosisnya terlalu tinggi, itu malah berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, harus berhati-hati ketika menggunakan obat. Jadi obat bukan sembarangan yang harus kita konsumsi dengan biasa, tetapi harus juga dengan kehati-hatian. Makanya kita dalam rangka mengedukasi masyarakat terkait obat itu, singkatan ini sangat mudah diingat. Dagu sibu. Dapatkan obat dengan benar, gunakan obat dengan benar, buang obat dengan bijaksana, dan juga simpan obat dengan benar. Nah, selanjutnya agar obat memberikan manfaat dan keamanan bagi kita, maka kembali lagi kita harus selalu ingat yang namanya dagu sibu, dan kami para apoteker insya Allah siap membantu masyarakat terkait dengan obat, karena memang kami sekolahnya di Fakultas Farmasi, yang kemudian setelah selesai sarjana farmasi kami melanjutkan lagi untuk mengambil profesi apoteker. Nah, setelah apoteker lalu kami disumpah
dan kemudian di dalam pekerjaannya adalah melakukan praktek kefarmasian. Nah, ini masyarakat juga jarang paham bahwa apoteker itu sebenarnya yang dilakukan adalah praktek kefarmasian. Sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan, Mbak Nina, di dalam pasal 108 disebutkan di sana yang namanya praktek kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi. Yang namanya sediaan farmasi itu ya obat, kemudian juga kosmetik, kemudian food supplement, kemudian juga ada obat tradisional, jamu, itu semuanya sediaan farmasi. Jadi selain dibuat juga harus dikendalikan mutu sediaannya. Kemudian pengadaannya juga diatur, tidak sembarang orang dapat mengadakan obat, kemudian penyimpanan, pendistribusian, pengembangan obat, bahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, itu semuanya harus dilakukan oleh apoteker, Mbak Nina. Karena saking peliknya obat itu, maka diatur sedemikian rupa sampai pengadaannya pun nggak sembarangan. Nah, sehingga kita selaku masyarakat juga untuk mendapatkannya juga harus mendapatkan obat dengan benar. Dari mulai mendapatkan sampai nanti membuang. Begitu pengantarnya, Mbak Nina. Iya, luar biasa sekali. Jadi seperti apa ya, dua bilah mata pedang gitu ya Pak ya, apabila penggunanya dan penyimpanannya tidak bijaksana, tidak disarankan tanpa berkonsultasi dengan apoteker paling tidak ya Pak ya. Betul. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian saya paling dulu Pak, dapatkan, gunakan, simpan, buang dengan bijaksana. Iya, ini mudah sekali diingat Pak. Gunakan. Insya Allah mudah sekali ya. Nah, kita mulai sekarang dari dapatkan ya, Mbak Nina ya. Baik Pak. Jadi di slide berikutnya dapatkan itu cara mendapatkan obat. Nah, cara mendapatkan obat, maka ada dua macam. Yang pertama, ada toko obat. Tetapi toko obat itu terbatas hanya untuk obat-obat bebas, yang biasanya dengan lingkaran hijau, dan obat-obat bebas terbatas. Nah, apa bedanya? Kan sama-sama itu obatnya bebas. Bedanya kalau obat bebas terbatas, itu jumlah untuk mendapatkannya, jumlah pembeliannya dibatasi. Tidak seperti halnya obat bebas, karena dalam jumlah tertentu obat-obat bebas terbatas juga membahayakan. Meskipun secara umum obat ya membahayakan kalau tidak tepat indikasi medisnya yang tadi ditetapkan oleh dokter. Nah, sehingga cara mendapatkannya harus di tempat legal. Nah, di dalam peraturan Menteri Kesehatan, tempat yang legal itu ada dua, obat bebas dan obat bebas terbatas di toko obat, kemudian lainnya obat bebas terbatas, obat keras, obat yang tergolong psikotropika, dan bahkan obat narkotika yang untuk kesehatan, itu harus didapatkannya di apotek. Nah, oleh karenanya mendapatkan saja sebaiknya harus di tempat yang legal. Jangan di tempat lain kecuali dua ini. Nah, kenapa perlu di tempat legal? Karena insya Allah kalau membelinya di apotek, apotek itu sesuai dengan jalur distribusi pengadaan obatnya, maka apotek membeli obatnya di jalur distribusi obat resmi yang kita kenal di Indonesia ini namanya pedagang besar farmasi atau PBF. Itu adalah pedagang besar farmasi, yang mana pedagang besar farmasi hanya bisa menjual obat kepada dua tadi, kepada toko obat untuk obat bebas dan bebas terbatas, kemudian kepada apotek untuk seluruhnya, seluruh macam obat itu boleh dilakukan di apotek. Nah, bagaimana dengan marketplace? Nah, di marketplace itu memang peraturan di Indonesia sudah ada peraturan Badan POM tentang pengawasan penjualan obat-obatan yang dilakukan secara daring. Nah, yang dilakukan secara daring ini mestinya
karena belum ada peraturan Menteri Kesehatannya, mestinya belum bisa. Tetapi kenyataannya sekarang di marketplace banyak menjual obat-obatan secara bebas, bahkan kadang-kadang kita jumpai ada obat keras, kadang-kadang kita jumpai juga obat-obat yang lebih berbahaya, obat psikotropika maupun narkotika, yang tentu saja ini dilarang keras mestinya membeli obat dari marketplace. Kecuali nanti sudah diatur regulasinya, di mana rencananya pemerintah akan mengatur untuk di sarana daring akan ada peraturan yang mungkin kalau nanti diundangkan namanya penyelenggara sarana elektronik farmasi. Nah, itu nanti kalau pemerintah sudah mengatur itu, masyarakat bisa membeli secara daring kepada yang disebut sebagai PSEF. Kalau sekarang peraturannya belum keluar, dan IAI diajak bahas mengenai peraturan ini sehingga IAI sedikit tahu, mudah-mudahan segera diundangkan sehingga masyarakat terbebas dari resiko bahaya obat. Karena kalau kita tidak tahu di marketplace itu pengadaannya dari mana dan lain sebagainya, siapa yang mengadakan, maka itu tentu harus lebih waspada, masyarakat tidak membeli ke sana, karena sebagian juga penemuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk obat-obatan yang dijual secara daring berhati-hati. Kemudian nanti peraturannya kalau sudah diatur penjualan obat secara daring itu nanti pas. Dan mungkin karena ada obat bebas dan obat bebas terbatas, sehingga awalnya penjualan obat secara daring mungkin dianggapnya itu bisa dijual begitu saja, tetapi sebetulnya ada peraturannya tidak boleh ya. Tetapi apabila zaman sangat cepat berubah sehingga peraturannya sedikit ketinggalan daripada kenyataannya, gitu ya. Kalau obat keras dan narkotika harus dibelinya adalah di apotek. Nah, memang kalau di pelayanan kefarmasian apotek ada instalasi farmasi kalau di rumah sakit namanya. Kemudian kalau di puskesmas juga ada ruang farmasi. Kemudian kalau di klinik kesehatan dengan pelayanan farmasian biasanya juga ada apotek atau ada ruang farmasi, di mana semuanya ini tadi penanggung jawabnya adalah apoteker, karena apoteker yang diberi hak oleh pemerintah untuk mengadakan obat, ya. Itu dan ini contoh-contohnya obat apa saja yang sesuai dengan lambang-lambangnya, ya. Misalnya Oralin itu bulatan warna hijau, ya. Kemudian di bawahnya rata-rata obat flu itu biru, obat bebas terbatas. Kalau hijau tadi obat bebas. Kemudian metformin ini obat diabetes itu keras K. Nah, kemudian yang di sebelah satunya lagi lambangnya berbeda lagi, itu adalah narkotika. Itu baru nah, kemudian di dalam obat juga ada keterangan-keterangannya, Mbak Nina. Misalnya pada obat bebas terbatas itu ada peraturan menteri yang mengatur P nomor 1 itu adalah awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Jadi hampir semua obat ada aturannya seperti itu. Kemudian P nomor 2, awas obat keras hanya untuk umur, nggak boleh ditelan. Itu kita menyebutnya di farmasi itu gargol, ya, hanya untuk umur, biasanya antiseptik mulut yang kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian ada juga yang P nomor 03 itu ada awas obat keras hanya untuk bagian luar badan, itu juga tidak boleh dikonsumsi. Kemudian ada juga obat keras P nomor 6 hanya untuk wazir, untuk ambeien, itu juga nggak boleh ditelan. Jadi salah. Itu baru dapatkan, Mbak Nina. Sekarang kita beralih ke gunakan, dagu, jadi mudah ingatnya, dagu, sibu. Cara penggunaan obat. Jadi obat itu jenisnya bermacam-macam, ada kapsul, ada kaplet, ada tablet, ada sirup, ada tetes mata, ada suppositoria. Secara farmasi
itu penggunaan-penggunaan itu sebetulnya ada maksudnya. Kenapa obat dibuat tablet? Karena ada waktu hancurnya yang obat itu memang cocok dibuat tablet. Kemudian kenapa kapsul? Mungkin terlalu pahit sehingga dikemaslah dalam bentuk sehingga kalau ditelan menjadi lebih enak. Nah, ada juga yang larutan. Nah, larutan biasanya untuk anak-anak supaya lebih cepat diresorpsi oleh tubuh kita, sehingga larutan-larutan biasanya juga ditambah dengan perasa agak manis gitu sehingga yang meminum juga nyaman ya. Kemudian ada tetes mata. Nah, tetes mata ini salah satu yang kadang-kadang masyarakat beli obat tetes mata, kemudian matanya sudah sembuh, obatnya disimpan. Nanti setahun lagi sakit pakai lagi. Alasannya belum expired, dipakai lagi. Padahal tetes mata itu sebetulnya hanya dipakai yang iya sekali pakai, begitu sembuh matanya ya sudah. Ya, karena obat itu adalah obat yang steril. Kalau sudah dibuka, ya sebenarnya hanya untuk penggunaan selama sakit saja. Begitu sudah sembuh, ya sudah dibuang. Nanti caranya membuang ada lagi. Tapi biasanya kan disimpan. Jadi tidak steril lagi. Oh, viewers jangan lupa itu obat tetes mata. Jangan disimpan. Soalnya banyak banget yang kayak gitu, Pak. Iya, ya Allah. Iya, Pak, lanjut, Pak. Mohon maaf. Iya. Silakan. Ya, suppositoria itu juga harus ditanyakan dengan baik pada apotekernya bagaimana cara memberikannya. Karena suppositoria itu kalau di dalam suhu kamar biasanya agak meleleh, sehingga cara menggunakannya dimasukkan ke lemari es terlebih dahulu, ya kurang lebih 30 menit supaya dia beku. Kemudian waktu membuka biasanya dialiri di dalam pipa air gitu supaya dia agak hangat sedikit. Kemudian setelah dibuka dikeringkan tangannya. Nah, kemudian cara memasukkan tangannya ya dengan yang bersangkutan berbaring, kemudian salah satu kakinya ditekuk ke atas, kemudian dimasukkan. Karena ada juga nih Mbak Nina, orang mendapatkan obat suppositoria, kebetulan tidak berkonsultasi dengan apotekernya, begitu dibuka, itu kan obatnya bentuknya biasanya seperti peluru, karena dimasukkan di dalam dubur kan, peluru lancip di atasnya. Dan biasanya juga karena pembuatannya itu juga menggunakan semacam lilin begitu, ditambah oleum kakao, jadi rasanya rasa coklat. Ada yang salah, dimasukkan ke mulut, dikunyah-kunyah. Kemudian kembali lagi ke apotek, kok obatnya rasa lilin tetapi bau coklat katanya. Terus nggak sembuh-sembuh gitu ya. Iya, sembuh. Karena nggak ada maksudnya. Salah. Ya, sehingga itu juga sering menjadi persoalan. Ada lagi tablet yang cara menggunakannya harusnya disisipkan di bawah lidah ya. Nah, itu kalau obat di bawah lidah ya mestinya ditaruh di bawah lidah, kemudian nanti akan terserap lagi ya. Kemudian ada supaya apa Pak? Maaf, Pak. Supaya memang penyerapannya berada di bawah lidah sehingga obat tersebut lebih cepat dan memang dirancang untuk itu. Jadi apoteker-apoteker ini di industri farmasi, di dalam merancang obat itu ada beberapa jenis rancangan. Selain tadi bentuk sediaannya bisa tablet, bisa sirup, bisa injeksi. Ya, yang tablet sendiri ada bermacam-macam. Tablet bawah lidah itu biasanya jantung ya, ada obat tertentu yang taruh di bawah lidah supaya dia terus langsung terserap melalui pembuluh saliva yang ada di lidah. Kemudian terserap ke pembuluh darah. Nah, obatnya memang dirancang untuk itu, hanya obat jenis itu. Jangan coba-coba nanti, wah tablet ini saya taruh di bawah lidah ya, nggak cair-cair, memang itu nggak didesain. Iya. Oh, ini nggak masuk. Iya, lalu ada obat yang memang diharapkan efeknya itu di lambung.
Sehingga supaya mempercepat, biasanya obat-obat mah itu tabletnya memang tablet untuk dikunyah-kunyah. Dikunyah-kunyah dulu supaya memang itu segera sampai ke lambung. Nah, ada juga yang dihisap-hisap, nggak dikunyah tapi dihisap seperti permen, seperti kita makan permen, ya. Memang dirancang seperti itu cara pelarutannya. Nah, ada juga yang tidak pecah di lambung, pecahnya di usus. Nah, itu biasanya adalah tablet yang kita kasih, namanya biasanya kita salut namanya, ya. Di dalam bahasa Inggris coating. Jadi dikasih lapisan supaya dia bisa lewat lambung, karena efeknya tidak kita kehendaki di lambung. Efeknya supaya ada terserapnya nanti di usus, ya. Ada lagi yang namanya sustain release. Dia mengeluarkan kelarutannya itu pelan-pelan, jadi efeknya panjang, ya. Nah, itu desain seperti itu. Desain obat memang agak berbeda dengan desain busana muslim, ya. Nah, itu kan. Saya langsung bengong. Oke. Ini lebih rumit karena harus mencapai, obat itu bereaksi kalau mencapai reseptornya, mencapai targetnya. Oleh karena itu harus didesain secara kimiawi sedemikian rupa sehingga desainnya menjadi bermacam-macam. Dan memang masyarakat kan tahunya obat hanya dalam bentuk fisiknya, sehingga tidak tahu yang seperti ini. Yang salah, obat harusnya memang hancurnya didesain untuk khusus, malah sama masyarakat digerus, dipuyer. Nah, salah. Kalau dipuyer, pecah di lambung, obat itu diserap di lambung, tidak. Ya, oleh karena itu, di dalam KU ini juga perlu untuk berkonsultasi dengan apotekernya, ya. Ada obat luar, ada obat dalam, gitu ya. Nah, sehingga dengan berkonsultasi dengan apotekernya nanti akan tahu, ya. Nah, kemudian yang masih cara penggunaan juga itu adalah minum obat sesuai waktunya. Jadi ada obat yang 3 kali sehari, 2 kali sehari. Nah, itu umumnya kalau 3 kali sehari tidak diberitahu oleh apotekernya, ya boleh pagi, siang, malam. Tetapi biasanya khusus untuk antibiotik, kalau 3 kali sehari, supaya kadar antibiotik itu di dalam tubuh terjaga secara seimbang, maka yang namanya 3 kali sehari setiap 8 jam seharusnya. Karena kepingin itu di dalam tubuh itu akan terjaga sepanjang hari. Itu biasanya obat antibiotik dan juga obat-obat tertentu. Terus kalau nanti menggunakan antibiotik harus diminum habis, karena kalau tidak habis bisa menimbulkan resistensi. Sehingga kalau resisten, kebal, nanti di sakit yang sama, infeksi yang sama, minum obat yang sama menjadi tidak manjur lagi. Jadi butuh yang potensinya lebih tinggi. Potensinya biasanya lebih mahal. Dan penemuan antibiotik juga tidak mudah, sehingga jangan sampai nanti diobati antibiotik ini tidak manjur, sudah kebal, naik ke yang potensinya lebih tinggi juga kebal lagi, naudzubillah min dzalik, nanti sampai yang terakhir. Kalau itu sudah nggak manjur, udah nggak ada lagi obatnya. Makanya berhati-hati ya untuk minum antibiotik. Makanya kita tidak memperkenankan di Indonesia ini peraturannya membeli antibiotik secara bebas, harus dengan resep dokter. Itu yang terkait gunakan ya. Kemudian selanjutnya adalah ada obat yang boleh diminum sebelum makan. Juga ada yang setelah makan. Nah, itu lagi-lagi juga terkait dengan sifat kimiawi obatnya. Kalau obatnya itu pada dasarnya kristalnya, misalnya secara mudah, kristalnya lancip, wah itu kalau diminum sebelum makan bisa melukai lambung. Ya, harus makan selalu harus makan dalam seperti pakai piring besar gitu. Cukup ya cukup 2 potong roti atau 1 pisang, itu sudah lambungnya sudah terlapisi, kemudian boleh diminum obatnya.
Nah, kemudian ya kalau antibiotik tadi harus diminum sampai habis. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan tablet atau kaplet itu biasanya ya diminum dengan segelas air. Kemudian tablet yang tadi sudah saya sampaikan, ada juga tablet effervescent. Effervescent itu yang kita masukkan ke dalam air. Nah, itu jangan sampai ya masukkan air, kemudian larut semuanya baru diminum. Itu jangan sampai masuk ke sini, begitu masuk ke sini nanti kaget kita karena langsung bereaksi di mulut. Ya, nah itu karena memang itu juga dimaksudkan supaya cepat mudah terserap di dalam badan. Bentuknya dia buat effervescent, tidak dalam bentuk sirup supaya lebih efisien dalam satu kemasan cukup banyak yang bisa dia konsumsi. Kemudian teknologinya desainnya tadi dengan effervescent ya. Kemudian kalau yang tablet hisap tadi ya yang saya cerita seperti permen. Kemudian yang di bawah itu dalam bahasa farmasinya atau bahasa Inggrisnya sublingual, itu di bawah lidah. Kemudian tadi saya ceritakan ada yang lepas lambat harus diminum dalam keadaan utuh. Jadi kalau tablet itu didesain lepasnya lambat, itu nggak boleh di paru-paru, nggak boleh digerus, nggak boleh ini karena dia harus dalam keadaan utuh. Nah, kalau apotekernya lupa menyampaikan, nanti sama masyarakat kan ada juga yang cara minum obatnya terlalu besar di paru dan lain sebagainya. Nah, yang boleh di paru yang mana, yang tidak boleh di paru yang mana. Itu mengenai kaplet. Kemudian kalau sirup atau drop obat tetes yang juga lewat mulut itu biasanya ada beberapa macam. Yang pertama namanya eliksir, yaitu yang biasanya cairannya bening. Kemudian ada yang cairannya bening agak kental, itu adalah sirup. Kemudian ada yang kental, itu emulsi. Kemudian ada yang kental sekali, bahkan yang mengendap, itu suspensi. Nah, itu kalau obat sirup harus selalu dikocok terlebih dahulu, supaya konsentrasi obatnya itu tersebar merata. Karena biasanya pelarutnya dengan zat berkhasiatnya terpisah. Sehingga harus dikocok terlebih dahulu. Ya. Kemudian sirup itu biasanya dibawain sendok takar gitu ya. Kalau dulu sendok biasanya sendok sendiri lah. Kalau sendok sendiri kan ukurannya bisa berbeda-beda. Nah, usahakan kalau dapat sirup minta sendok takarnya dari apotek karena biasanya tersedia sendok plastik yang memang untuk sendok takar sehingga biasanya itu setiap 5 ml ya. Jadi dalam 5 ml kalau itu 1 sendok ya 5 ml, kalau setengah biasanya ada garisnya di bawahnya ya. Kemudian yang 1 ml artinya obat itu diteteskan ke mulut menggunakan pipet sebanyak 1 ml, kan ada dropnya biasanya ya. Nah, itu diteteskan 1 mili. Kemudian obat tetes digunakan dengan alat pipet yang tersedia dalam kemasan dan aturan pakainya biasanya juga dalam mililiter yang ada di dalam kemasan tersebut ya. Sekarang sudah banyak obat-obat sirup untuk anak-anak, untuk bayi yang sudah disertai juga dengan pipetnya ya. Nah, kemudian tetes mata, kalau ini yang harus diperhatikan, ujung untuk alat penetesnya jangan tersentuh oleh benda apapun, ya. Termasuk juga jangan menyentuh mata dan selalu ditutup rapat setelah digunakan, karena tadi obat tetes mata itu rata-rata steril. Makanya sekarang di farmasi banyak yang membuat tetes mata itu ukurannya makin kecil, kalau perlu sekali pakai ya. Pakai terus sudah dibuatkan. Sekarang ada yang kecil-kecil segitu, meskipun juga masih ada yang 5 ml untuk dipakai berkali-kali. Kemudian jangan lupa kalau menggunakan obat tetes mata selalu cuci tangan, kemudian kepalanya ditengadah dengan jari, lalu baru diteteskan. Nah, biasanya telunjuk kelopak mata bagian bawah ditarik ke bawah untuk membuka kantung yang bawah ini. Kemudian obat diteteskan pada kantung konjungtiva yang dari bawah ini. Kemudian mata ditutup kurang lebih 1 menit lah supaya obatnya ini menyebar di area mata, kemudian juga obatnya terserap ya. Itu ditutup aja sambil gini-gini.
Kalau berkedip-kedip biasanya obatnya keluar lagi, jadi jangan berkedip-kedip, ditutup aja. Ya. Kemudian lagi-lagi cuci tangan untuk menghilangkan siapa tahu ada sisa obat yang terpapar di tangan ya. Kemudian itu tadi kalau obat tetes mata biasanya seminggu tuh habis, harusnya memang dirancang begitu, makanya obatnya kecil-kecil, udah dibuang, jangan disimpan dipakai lagi karena sudah nggak steril. Steril, betul. Ya, itu tetes mata. Kalau suppositoria tadi sudah ya, jadi biasanya cara memasukkannya dengan bagian yang ujung itu didorong dengan ujung jari sampai melewati otot di rektal kira-kira 0,5 inci lah pada bayi, kemudian kalau pada dewasa 1 inci ya. Nah, kalau yang masih anak-anak kita orang tuanya yang mendorongkan, dan memang harus pelan-pelan karena biasanya juga agak perih masuknya ya, sehingga kalau dia habis disimpan di lemari pendingin agak lama, itu supaya agak lembut sedikit, tadi dialiri air waktu mau membukanya, supaya suhunya berubah menjadi suhu yang lebih hangat, tidak seperti di lemari pendingin tadi, sehingga nanti lebih lembut, tidak terlalu keras seperti halnya baru keluar dari lemari pendingin ya. Nah, apalagi ini suppositoria yang lewat dubur ya, pasti harus cuci tangan supaya terjaga kebersihan kita. Nah, lalu ada juga tetes telinga, Mbak. Nah, tetes telinga sama, ujungnya tetes telinga juga tidak boleh menyentuh telinga. Kemudian bagian luar telinga itu kita bersihkan dulu. Kemudian kalau obatnya itu ada yang obatnya berupa suspensi, ada juga yang berupa tetes telinga, itu juga bagus dikocok-kocok dulu ya. Kemudian kalau ini penderitanya diharapkan berbaring, kemudian telinganya ditarik ke atas atau ke belakang, sedangkan kalau untuk anak-anak ditarik ke bawah dan ke belakang, lalu obat diteteskan, lalu biarkan dulu sekitar 5 menit. Kita jangan bergerak dulu supaya obatnya sampai pada reseptor yang dituju ya, karena kalau kita bisa nanti obatnya keluar lagi. Itu untuk tetes telinga ya. Ya, kemudian kalau tetes hidung juga sama, hidungnya dibersihkan dulu, kemudian kepala ditengadahkan, berbaring, kemudian diteteskan pada lubang hidung, biarkan hingga tersebar, kemudian jika posisi duduk, jika sudah diteteskan, kepala ditarik dan ditempatkan di antara dua paha ya, jadi agak begini ya. Kemudian kalau untuk obat semprot hidung, obat disemprotkan hidung sambil tarik nafas dengan cepat gitu ya. Nah, sehingga obatnya kan target yang diinginkan adalah masuk ke dalam. Dan setelah digunakan, baik alat penetes botol semprot, kemudian kita bersihkan dengan tisu ya. Itu obat vagina. Nah, ini tuh ibu-ibu ya. Seperti biasa harus cuci tangan, lalu biasanya obat vagina itu ada aplikatornya. Jadi pasien berbaring, kemudian kedua kakinya diregangkan, masukkan obat dengan aplikator ke dalam vagina sejauh mungkin ya, karena ada aplikatornya, dan diamkan beberapa waktu. Setelah penggunaan aplikator hanya dicuci dan juga kita cuci tangan. Dan biasanya untuk obat vaginal ini adalah digunakan untuk wanita yang telah menikah ya. Lalu jangan lupa di dalam menggunakan obat itu harus lihat batas kadaluarsa atau expired date-nya, yang ada juga kemasan obatnya, apakah kemasan obatnya masih utuh, masih baik atau enggak. Karena batas kadaluarsa itu adalah garansi yang diberikan oleh industri farmasi atau pabrik obat kepada pasiennya. Jadi sepanjang masih batas waktu belum expired itu, insya Allah obat aman dan berkhasiat. Tapi kalau sudah melewati batas waktu ini, ada kemungkinan tidak aman dan tidak berkhasiat.
Nah, oleh karena itu, obat kalau sudah kadaluarsa, jangan dikonsumsi lagi. Memang Batas ada obat akhirnya, batas akhirnya itu ada. akhirnya pas masak deadline-nya kadaluarsa itu ya Pak, expired date-nya itu Ya, ya Pak. ya, itu terakhirnya di situ. Oleh karena itu, kalau sudah expired, jangan lagi sisihkan dan segera dibuang. Nanti cara membuangnya saya sampaikan di belakang, ya. Karena sekali lagi itu adalah batas aman dan berkhasiatnya obat. Kalau sudah melewati kadaluarsa, memang tidak semuanya langsung berubah menjadi racun, tidak semuanya langsung tidak berkhasiat, tetapi kita menjaga keamanannya, ya. Apalagi kalau obat-obat itu yang bentuknya di dalam farmasi itu bentuknya tidak stabil, itu adalah salah satunya adalah larutan. Itu biasanya sudah berbeda warnanya, sudah teroksidasi, apalagi kalau penyimpanannya kena matahari langsung dan lain sebagainya. Nah, itu udah kemungkinan obatnya sudah rusak, ya. Jadi kalau expired sebaiknya sudah tidak dikonsumsi lagi. Oleh karena itu sejak membeli sudah harus dipastikan para pemirsa memastikan Mbak expirednya kapan, karena kadang-kadang ada yang expirednya kelihatan, ada yang expirednya nggak kelihatan, harus pakai alat dan sebagainya. Nah, kalau di apotek, karena di apotek biasanya masih ada boxnya, di boxnya itu kelihatan, meskipun tulisan expired itu mestinya ada di setiap strip kemasan yang terkecil itu bisa blister, bisa strip, itu biasanya ada yang di bawah, ada yang di tengah, itu ada expirednya. Jadi pastikan kalau membeli obat, tanya. Kalau apotekernya lupa menjelaskan ini expirednya kapan, tanya kapan expirednya, ya. Ya, Pak, mohon izin termasuk suplemen Pak, ini katanya ada yang tanya apakah termasuk suplemen juga kalau udah expired date nggak boleh dipakai lagi gitu ya Pak, walaupun harganya mahal katanya. Sama suplemen juga sama, ya, karena isinya juga ada zat berkhasiatnya. Kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah punya standar-standarnya, obat jenis ini expirednya berapa tahun, jenis ini lagi berapa tahun. Nah, sehingga dari eksperimen-eksperimen itulah kenapa kemudian ada expired date. Nah, biasanya eksperimennya itu ada di industrinya masing-masing. Oh, obat saya ini stabil ternyata sampai 3 tahun, stabil sampai 4 tahun, stabil sampai 5 tahun. Nah, expertnya ngikutin itu. Karena setiap batch dalam produksi itu selalu disimpan untuk melihat nanti kalau terjadi apa-apa, batch yang mana yang rusak, itu yang akan ditarik, hanya batch tertentu saja yang tidak sesuai, ya. Jadi memang agak berbeda. Mungkin kalau padanannya kalau industri garment itu kan nggak ada expirednya. Nah, kalau ini di dalam produksi kenapa perlu dilihat? Karena siapa tahu ada pada saat proses produksi tercampur dengan zat lain. Nah, sehingga kita tahu hanya satu batch yang itu saja yang rusak, sisanya enggak. Nah, waktu menarik obat itu dari pasaran, kita punya recordnya, hanya yang nomor ini yang ditarik gitu. Atau kesalahan-kesalahan pabrik yang lain, misalnya ternyata pada saat batch itu kadarnya berkurang karena teknik tertentu, ada gangguan tertentu kan. Jadi yang ditarik hanya yang itu saja, tidak semua produk, ya. Kalau kemasan, sekali lagi harus dilihat kemasan mesti rapi, karena saya pernah melihat kalau di Indonesia ini kan kadang-kadang masyarakat membuang obatnya masih utuh dibuang begitu saja, ternyata nanti diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dijual lagi. Nah, itu biasanya kemasannya sudah berbeda. Nah, padahal obat cara pembuatannya di industri farmasi itu kan sangat ketat, kalau perlu ruangannya juga steril dan lain sebagainya, ya. Sehingga untuk menjaga keamanan memang caranya seperti itu. Jadi sekali lagi expired date sebagai batas akhir dari garansi obat tersebut untuk digunakan. Jadi kalau sudah expired jangan digunakan. Kemudian khusus untuk cara menyimpan obat di rumah, ya, itu umumnya
obat disimpan dalam suhu biasa, tidak ditaruh di lemari pendingin, kecuali satu tadi, obat yang suppositoria, dia butuh untuk selalu beku, ya. Kemudian kalau sirup tidak harus di lemari pendingin, kemudian juga tablet itu di suhu kamar biasa. Nah, kemudian ada obat yang bentuknya aerosol, ya, spray, itu untuk obat asma. Itu yang penting jangan dekat-dekat dengan suhu yang terlalu panas, karena meledak, ya. Ya, nah kemudian kalau untuk insulin yang belum digunakan, itu memang disimpan di lemari pendingin, tetapi setelah digunakan, disimpan di suhu biasa di ruangan. Tapi kalau beli masih penfil itu masih utuh, biasanya dapat 3 atau 4 itu yang tidak digunakan, masukkan dulu di lemari pendingin, dan kemudian yang kita gunakan disimpan di suhu biasa. Begitu juga tablet dan kapsul itu di suhu biasa, ya. Dagusi, nah, sudah simpan Mbak Nina. Nah, biasanya aturan penyimpanan itu juga ada di dalam di dalam brosur maupun di dalam box. Tetapi kalau orang membelinya satu box isi 10 strip, orang membelinya 10 strip berdasarkan resep dokter, 3 strip, berarti kan biasanya nggak dapat kemasan dusnya, nggak dapat brosurnya. Oleh karena itu tanya aturan penyimpanannya. Harusnya kalau apoteker yang baik, apotekernya yang menyampaikan. Ya. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak, jauhkan dari sinar matahari langsung, kemudian jauhkan dari tempat yang lembab, apalagi kalau suhunya tinggi, ya, karena sekali lagi obat biasanya adalah bahan kimia yang memiliki sifat kimia fisika yang tertentu, sehingga nggak boleh dalam suhu yang panas. Kemudian usahakan disimpan dalam kemasan asli dengan etikat yang masih lengkap, sehingga kita tahu aturan pakainya seperti apa. Dan sekali lagi periksa tanggal kadaluarsa obat. Kemudian kalau disimpan di lemari, lemarinya dikunci, karena anak-anak kadang-kadang juga nggak tahu dikira semua obat itu vitamin. Saya pernah waktu saya bertugas di daerah, ada masyarakat membuang obat warnanya merah. Dikira anak-anak obat itu obat tambah darah nih diminum, padahal itu obat hipertensi. Jadi anak minum lagi hipotensi dan dilarikan ke rumah sakit. Jadi urusan penegak hukum yang buang juga dianggap bersalah. Untungnya anaknya nggak apa-apa, karena seperti itu ini lagi, ya. Karena itu berbahaya membuang obat dengan cara biasa. Kemasan wadahnya harus tersegel, rusak, kemudian tanggal kadaluarsanya jelas. Kemudian penandaan pada wadahnya, baca zat berkhasiat dan manfaatnya, baca aturan pakainya, kemudian juga kontraindikasinya, lalu efek samping yang mungkin timbul. Nah, ini kalau perlu ditanya efek samping, ya. Obat-obat flu biasanya ada kandungan yang bisa membuat ngantuk. Nah, biasanya dilarang untuk berkendara nanti di rumah, ya. Ada obat hipertensi yang kalau minum itu efeknya adalah kencing. Nah, kita tidak menyarankan itu diminum waktu mau kerja di keramaian Jakarta, nanti kalau pengen buang air terus kemana. Disarankan kalau sudah sampai di tempat di sini diminum, ya. Kemudian baca cara penyimpanannya, kemudian kalau ragu-ragu tanya apoteker, ya. Jadi ini nanti tanya apoteker, tapi kalau sakitnya berlanjut itu sudah wilayahnya dokter. Apoteker hanya sampai kelurahan-kelurahan ringan dan informasi mengenai obatnya, tapi penegakan diagnosenya pasti dokter, bukan apoteker. Kemudian kalau apoteker selalu standby di apotek berarti ya Pak, ya? Ya, kita bisa tanya kapanpun. Ya.
Jadi apoteker yang baik yang kita harapkan dari Ikatan Apoteker Indonesia adalah apoteker yang praktek profesional dan bertanggung jawab. Cirinya dia selalu di apotek sepanjang apotek itu buka. Karena di dalam peraturan Nina ada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatakan pada dasarnya pelayanan kefarmasian hanya dilakukan sepanjang apotekernya berada di tempat, Mbak Nina. Nah, oleh karena itu, yang mau Mbak Nina nanya, usahakan masyarakat kalau memilih apotek itu yang harus dikenali apotekernya, karena pusat keahliannya, pusat saintifiknya itu ada di apotekernya. Dan obat jangan sampai terjadi informasi yang asimetri. Pasien kan taunya hanya warnanya, bentuknya, harganya, sementara yang kandungan khasiatnya, yang efek sampingnya, ya. Kemudian kalau ada reaksi yang tidak diinginkan antara obat yang satu dengan obat yang lain, kenapa kalau minum obat dianjurkan untuk ada jaraknya barang setengah jam gitu, maksudnya supaya yang itu hancur dulu, kemudian yang diserap dulu, kemudian yang satu lagi obatnya masuk, supaya obat itu tidak berinteraksi, Mbak Nina, karena interaksinya ada yang interaksi netral, nggak apa-apa, ada yang interaksi negatif, meniadakan efeknya, tetapi juga ada yang menyangatkan efeknya, ya, menambahnya. Nah, itu apoteker yang tahu terkait hal-hal yang seperti itu ya. Jadi saya mengajak pada para pemirsa untuk memiliki apoteker keluarga di wilayahnya. Jadi kalau ke apotek, tanya apotek, minta nomor HP-nya, apotekernya syukur-syukur bisa diakses kalau mau konsultasi obat secara gampang, mungkin dengan WA dulu dan lain sebagainya ya, sehingga kalau apotekernya di wilayah itu ikut menjaga masyarakatnya, terutama di dalam penggunaan obat, maka insya Allah masyarakat tidak salah di dalam menggunakan obat itu ya. Kemudian ya, usul Pak, mungkin ada semacam aplikasi gitu Pak untuk yang di dalamnya berisi para apoteker supaya masyarakat bisa mengakses, jadi bisa nanya-nanya gitu Pak. Udah ada belum sih Pak aplikasi seperti itu? Sebetulnya kita menganjurkan supaya apoteker-apoteker itu memiliki komunitas masyarakat di lingkungannya. Aplikasi memang beberapa perusahaan sudah memilikinya, tetapi untuk saat ini karena peraturan Menteri Kesehatannya yang tadi saya cerita, penyelenggara sarana elektronik farmasinya belum terbit, sehingga kami juga masih ragu-ragu mengendorse ke situ, merekomendasikan situ. Tetapi pada dasarnya Mbak Nina, apoteker yang baik mestinya ya mungkin punya tanggung jawab ini ya Pak. Iya, punya tanggung jawab, mungkin di WhatsApp grup, di Instagram yang ada di situ. Sehingga kalau tanya sudah dari WhatsApp grupnya aja ya, karena saya melihat beberapa apoteker itu yang memiliki komunitas itu di WA grupnya itu sharing cara hidup sehat yang baik, sharing kalau ada pengetahuan-pengetahuan mengenai obat-obat yang tertentu gitu, sehingga itu juga bisa dimanfaatin. Aplikasi mudah-mudahan begitu peraturannya ada, sekarang sudah banyak Mbak Nina, saya cuma nggak mau menyebutkan karena itu sudah cukup banyak, dan di dalam masa pandemi ini malah untuk dokter lebih dahulu ada telemedicine, sehingga konsultasi aplikasi. Insya Allah sebentar lagi aplikasi apoteker akan ada, konsultasi dengan apoteker lewat aplikasi, jadi tidak usah repot-repot mendatangi apoteknya ya. Nah, kemudian yang terakhir sekarang, dagu sibu, yang terakhir, buang obat dengan benar dan bijaksana ya. Jadi membuang obat yang terutama rusak dan kadaluarsa ya. Ciri-ciri obat rusak itu diantaranya adalah terjadi perubahan warnanya yang tadinya putih ada bintik-bintiknya. Kemudian kalau sering minum obat-obatan, terutama masyarakat yang memiliki penyakit degeneratif kan, karena minum setiap hari kan tahu jenisnya, itu biasanya berubah bau, berubah rasa, kemudian bentuknya kadang-kadang pecah, kadang-kadang retak, atau bahkan ada yang juga menjadi bubuk ya. Kemudian kapsul puyat tabir itu biasanya lembab
kemudian juga basah atau lengket itu sudah nggak boleh diminum. Kemudian kalau cairan seperti obat-obat dalam bentuk cairan, salep, krim, itu biasanya menjadi keruh, menjadi mengental, mengendap, kemudian memisah, mengeras, itu berarti sudah rusak. Termasuk kalau ada noda-noda bintik-bintik, ya itu juga sudah rusak. Kemudian etiket yang tidak terbaca atau sobek itu juga biasanya obat sudah juga rusak. Nah, cara membuang obatnya yang nomor satu, hilangkan semua label dari wadah obat itu supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang itu tadi ditemu di tempat sampah, dijual lagi, ada labelnya, padahal isinya bukan itu. Kemudian untuk kapsul, tablet, bentuk padat lain, kita hancurkan dulu, kita gerus lah gitu ya. Kita gerus. Kemudian kalau perlu dicampur tanah atau bahan kotor lainnya, baru kita buang di tempat sampah. Kalau jumlah banyak, itu memang paling bagus dititipkan ke insenerator miliknya Dinas Kesehatan. Biasanya ada kalau jumlahnya banyak. Tapi kalau rumah tangga, udah cukup digerus saja. Kemudian untuk cairan, selain antibiotik, buang isinya di air yang mengalir. Jadi di rumah kita kalau ada nanti ke tempat pembuangan itu dibuang dari situ. Tetapi kalau untuk antibiotik biasanya dibuang bersama wadahnya, tetapi dibuang label-labelnya, ya, supaya tidak mencemari, karena antibiotik kan agak berbeda dengan obat yang lain. Kemudian intinya obat itu dibuang, itu dimusnahkan, nggak bersisa. Supaya tadi yang saya cerita, ditemu anak kecil dikira vitamin. Orang yang bertanggung jawab, orang yang tidak bertanggung jawab dijual lagi, malah jadi masalah. Jadi intinya dimusnahkan ya, jadi dibukain dulu satu-satu, kalau masih di dalam blister kemudian digerus, ya, kemudian masukkan plastik baru dibuang. Kalau perlu dicampur tanah, ada yang mau ditanam, itu juga boleh saja ya. Kemudian jangan mudah tiru menggunakan obat seperti orang lain. Belum tentu kita meskipun gejalanya sama, belum tentu penyakitnya sama dan obatnya sama. Jadi kalau dalam keluarga ini gejalanya sama nih dengan kakak atau dengan adik, belum tentu ya. Dokter yang menegakkan diagnosis. Kemudian pada saat ke dokter, jelaskan secara rinci keluhan Anda dan juga patuhi petunjuk dokter, patuhi petunjuk apoteker di apotek tentang penggunaan obat dan penyimpanannya, serta kalau ada kemungkinan efek sampingnya. Jadi itu mengenai dagu siku buang. Dagu siku dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan bijaksana. Oke, iya, wah luar biasa sekali Pak pemaparannya. Jadi saya banyak hal yang mau ditanya, tapi sudah ada jawabannya, sudah dipaparkan oleh Pak Nur, luar biasa sekali. Ini Pak tadi sekilas ada yang nanya pada saat yang buang itu Pak. Iya. Kalau misalnya sirup, apakah harus dikeluarkan dari botolnya atau biar saja di botolnya setelah semua labelnya itu dibuang, Pak? Ya, sirup paling bagus memang dituang. Kecuali kalau sirup itu sirup antibiotik. Karena kalau sirup antibiotik itu mestinya sama botolnya. Meskipun harusnya sirup itu tidak tersisa, Mbak Nina. Karena kalau antibiotik kan harus diminum habis. Ya. Kalau ada masyarakat yang baru sedikit kemudian merasa sembuh lalu itu sudah, tapi itu antibiotik dan dikasih tahu sama apotekernya, biasanya kalau sirup antibiotik itu juga tertentu aja, biasanya belakangnya lin gitu, amoxicillin, ampicillin gitu, erythromycin. Nah itu bersama-sama dengan botolnya. Tapi kalau yang lain dituang, masukkan dalam saluran air yang mengalir, sudah. Nah, kalau jumlahnya banyak, baru datang ke inseneratornya miliknya Dinas Kesehatan di wilayah tersebut, supaya tidak mencemari lingkungan karena jumlahnya banyak. Gitu, Mbak. Oke, iya.
izin menyampaikan beberapa pertanyaan dari viewers, Pak. Boleh, Pak? Dengan senang hati, monggo. Tapi jadi waktunya lebih dari 1 jam, nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, monggo, saya longgar kok, Mbak Nina. Alhamdulillah. Soalnya dari tadi sudah banyak pertanyaan, Pak, yang masuk. Mungkin ada beberapa saja yang sebagai perwakilan saya bacakan. Sebelum nanti dua pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store, Pak. Basically sih semua pertanyaan-pertanyaan mungkin yang mendasar terkait Dagu Sibu itu sudah banyak dipaparkan, jadi jawaban-jawabannya sudah secara tidak langsung disampaikan juga oleh Pak Nurul tadi gitu. Nah, cuma ada beberapa yang lebih spesifik nih, Pak. Dari Wulandari.Dian, seumpama obat sisa pas pergi ke dokter disimpan lagi, terus dipakai lain hari, pas ada gejala yang sama, boleh tidak katanya? Ya. Banyak pertanyaan saja di sini nih, Pak. Ya. Jadi kalau gejalanya yang sama oleh dokter, biasanya kan memang ada penyakit-penyakit yang misalnya kalau obat mah itu gejalanya sama, itu disimpan lagi, diminum lagi, nggak apa-apa. Kemudian juga mungkin obat migrain, itu kan gejalanya sama, itu pusing sebelah kiri atau sebelah kanan, pusing setengah. Suatu ketika disimpan, belum expired, migrainnya kambuh lagi, itu nggak apa-apa. Kemudian kalau gejalanya ada sakit yang gejalanya mirip, nah itu yang tahu adalah diri sendiri. Kalau diri sendiri merasa ini gejalanya sama, tapi kok saya perasaannya berbeda, menurut saya lebih baik ke dokter terlebih dahulu untuk konfirmasi apakah sakitnya sama atau tidak, ya. Tetapi kalau untuk penyakit degeneratif biasanya sama terus tuh, ya. Penyakit degeneratif itu karena kemampuan fungsi tubuh, organ tubuh kita sudah menurun, biasanya karena usia, itu biasanya obatnya sama terus. Misalnya kalau hipertensi, ya obatnya itu diminum terus. Diabetes, ya obatnya itu diminum terus, gitu ya. Jadi ada yang memang boleh dikonsumsi kembali, ada yang harus dikonsultasikan lagi kepada dokternya. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah diri sendiri, ya. Jadi menurut kita ini setelah minum obat itu juga kelihatannya tidak sembuh, nah ke dokter lagi dan bilang, Pak, saya tadi sudah minum ini, cocok atau tidak, itu nanti dokternya yang tahu. Oke. Semoga terjawab ya, Mbak Wulandari.Dian. Khusus obat mata nggak boleh ya, Mbak Nina. Kalau untuk obat mata nggak boleh, sudah lama gitu gejalanya sama nih, matanya merah lagi, obat tetes matanya sudah 3 bulan, jangan. Oh iya. Betul. Karena obat mata itu harus steril. Ya, Pak, ya. Betul. Ya. Oke, siap. Kemudian dari Fadila.Food, setiap kali ke dokter sering ditanya apakah ada alergi obat. Nah, bagaimana kita tahu apakah kita alergi terhadap suatu obat atau tidak, katanya, Pak? Ya. Cara tahu alergi atau tidak? Ya, cara tahu alergi atau tidak itu biasanya dari pengalaman minum obatnya. Karena kalau selama ini pengalaman minum obat tidak ada reaksi lain, berarti tidak alergi. Salah satu contoh, ada obat yang sangat kita kenal, obat penurun panas, obat penghilang rasa sakit, nama generiknya adalah paracetamol, ya. Semua orang, ini obat sejuta obat, semua orang kenal. Dikira paracetamol itu nggak ada yang alergi, Mbak. Padahal ada yang alergi paracetamol. Begitu minum paracetamol, dia seperti gatal-gatal atau sesak napas, berarti dia alergi paracetamol. Sehingga kalau nanti datang lagi ke dokter, dia harus mengatakan, dulu waktu saya minum paracetamol, saya menjadi gatal-gatal, menjadi sesak napas, menjadi hidung tersumbat, dan lain sebagainya. Dan itu agak susah kalau yang ada di paracetamol, karena kalau panas kemudian caranya non-farmakologis, dikompres, dan lain sebagainya, karena obatnya nggak bisa alergi. Begitu juga obat-obat lain. Jadi kalau minum obat lain kemudian ada reaksi yang tidak diinginkan, itu artinya juga alergi, ya. Sehingga terus pada saat ke dokter ditandain,
dok, saya waktu minum obat ini menimbulkan reaksi ini, gitu ya. Bisa alergi, bisa karena reaksi lain obat tersebut di dalam tubuh kita. Jadi tahunya pada saat setelah minum, karena nggak ada tesnya, kecuali kalau tes alergi nanti alerginya alergi apa itu ada, tapi kalau obat setelah minum baru terasa alerginya, merasa tidak cocoknya dan menimbulkan reaksi alergi yang seperti itu, sehingga itu baru tahu. Karena sejauh yang saya tahu nggak ada obat alergi ini nggak ada, tapi kalau alergi karena apa itu ada tesnya, tapi kalau obat nggak ada. Nggak ada ya Pak ya. Biasanya segera ya Pak itu reaksinya dari setelah mengkonsumsi obat, kemudian ada reaksinya supaya kita bisa lebih aware gitu pada saat minum obat yang baru gitu Pak. Iya betul, biasanya reaksi obat itu ada yang 30 menit sampai sekitar 2 jam. Kalau obat yang tadi yang saya bilang harus pecahnya di usus dan lain-lain itu lebih lama. Nah berarti range-nya antara situ. Obat yang paling cepat tadi sekitar 30 menit, kemudian yang lama mungkin sampai 2 jam. Itu baru bereaksi di tempat kita ya. Sama dengan kalau yang pernah alergi, itu begitu dikasih obat anti alergi, tadinya gatal-gatal, itu kan reaksinya sekitar 30 menit, kemudian gatal-gatalnya berkurang. Itu artinya obatnya sudah diserap oleh tubuh, sudah sampai ke targetnya, sehingga kita gejalanya menjadi berkurang atau sembuh penyakitnya. Obat penurun panas seperti itu, obat penghilang rasa sakit juga seperti itu. Gitu. Baik, iya. Pak, kemudian tadi ada pertanyaan yang tentang obat antibiotik, Pak. Tadi disebutkan berjarak 8 jam gitu ya, Pak ya? Ya, kalau yang 3 kali sehari itu jaraknya 8 jam karena ingin dipertahankan supaya di dalam tubuh itu kadarnya sama terus sepanjang hari. Kalau yang tapi antibiotik sekarang juga ada antibiotik yang disebut sediaan tunggal. Jadi dulu kalau orang minum antibiotik 3 kali sehari sampai dengan minimal mungkin 3 hari atau 4 hari berarti 12 tablet. Sekarang ada antibiotik yang cuma 3 biji. Minumnya sehari sekali, berarti 24 jam 1 kali. Kemudian 24 jam kedua 1 kali, 24 jam ketiga 1 kali. Makanya ini antibiotik atau bukan? Apotekernya bisa saja dia menjelaskan, dikira sudah biasa. Nah, antibiotik yang cuma dikasih 3 biji ini ada memang antibiotik tertentu yang namanya di dalam generiknya itu azitromisin. Itu biasanya dosis tunggal 1 hari 1. Jadi betul-betul dihitung dari misalnya makan pagi jam 7 gitu Pak, ditambah 8 jam baru minum kembali. Oh gitu. Tapi tetap sebelum diminum obatnya harus dialas, kalau misalnya kata orang Jawa tuh dialasin makanan dulu gitu ya Pak ya. Walaupun itu mungkin 8 jam kemudiannya sudah lewat dari makan siang gitu Pak. Seperti itu ya? Ya memang, dan ada antibiotik yang memang dianjurkan juga minumnya sebelum makan supaya segera terjadi penyerapan ya. Ya itu patokan anunya tertibnya gitulah ya, kurang-kurang sedikit nggak apa-apa, yang penting nggak seperti minum obat yang non antibiotik itu kan pagi siang malam. Nah ini menjadi lebih lama sedikit gitu ya, supaya lebih efektif penyembuhannya. Penyerapan. Iya, baik. Kemudian ada dari Dandi Kurniadi Pak. Kalau ada obat yang bisa didapatkan di online, tapi sebenarnya nggak bisa dibeli oleh resep dokter, tetap boleh dibeli atau tidak katanya Pak? Saya menganjurkan, Mbak Nina suaranya agak kecil, tapi saya masih mendengar tadi kalau ada obat yang harusnya dibeli di online, baiknya dibeli atau tidak gitu ya, padahal harusnya pakai resep dokter begitu ya. Saya menganjurkan untuk tidak, karena online yang sekarang ini berdasarkan laporannya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, masih banyak obat yang ilegal, masih banyak obat yang juga tidak sesuai
karena penggunaannya, karena ininya tadi, pengadaannya tadi ya, sehingga saran saya tidak dibeli, karena kalau membeli obat di apotek itu insya Allah patokannya kita tahu obat ini berkualitas atau enggak itu adalah ada registrasi Badan POM. Nah, kalau beli obat di online nggak ada registrasinya Badan POM, itu sudah masuk kategori obat ilegal karena tidak diregistrasi di BPOM. Nah, kita para apoteker berani menjamin obat kepada pasiennya karena ada registrasi Badan POM-nya itu yang masih berlaku. Jadi kalau nggak ada itu sudah menjadi nggak berani minum kita, ini obat bener apa enggak gitu. Dan untuk ngeceknya gampang di Badan POM, masuk ke situsnya Badan POM, itu ada cek, klik untuk melihat nomor registrasi ini terdaftar benar apa enggak di Badan POM. Nah, itu boleh ditanya di apotekernya nanti. Pak, ini nanti kalau saya mau cek klik obat ini gimana caranya? Itu apotekernya biasanya tahu. Karena dia bisa ngecek obat ini betul apa enggak. Nah, nanti kalau sudah ada peraturan menteri mengenai penyelenggara sarana elektronik farmasi, itu baru beli di online, monggo. Kalau sekarang ini masih belum keluar ya, jadi perizinannya dan juga tata caranya, tata niaganya itu belum diatur, sehingga online yang sekarang saya tidak menyarankan. Iya, Ya. jadi langsung aja beli di apotek, konsultasi dengan apotekernya ya Pak ya, supaya lebih aman karena pembelian obat juga perlu dilakukan secara bijaksana gitu ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Satu lagi Pak, izin Pak. Ya. Ini terkait dengan, ya ada pertanyaan dari Ratna Nau. Pak, program apa saja yang telah IAI lakukan untuk mempromosikan Dagu Sibu ke seluruh masyarakat Indonesia katanya, karena ini penting sekali. Tadi banyak viewers juga Pak yang nyesel, aduh ketinggalan katanya, aduh saya nggak dari tadi gitu katanya Pak. Iya. Iya. Alhamdulillah yang melakukan sosialisasi Dagu Sibu itu ada satu dari Kementerian Kesehatan. Di Kementerian Kesehatan namanya, programnya namanya Gema Cermat, Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Nah, di dalamnya materinya adalah salah satunya adalah materi Dagu Sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat secara benar dan bijaksana. Yang kedua, apoteker-apoteker kami ini, Mbak Nina, setiap 5 tahun sekali sertifikat kompetensinya harus diperbaharui. Dalam rangka memperbaiki sertifikat kompetensi untuk mempertahankan keahlian, keterampilan, dan kompetensinya, maka apoteker ini diberikan tugas untuk melakukan 3 hal. Satu adalah pembelajaran terus-menerus, dia mengikuti seminar, dia mengikuti pendidikan berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah mendokumentasikan praktek kefarmasiannya, yang di apotek ya di apotek, yang di industri farmasi di rumah sakit ya di rumah sakit, yang kolaborasi dengan dokter ya kolaborasi. Nah, yang ketiga adalah bakti sosial. Bakti sosial yang paling kita anjurkan adalah membawa materi Dagu Sibu ini kepada masyarakat. Jadi ada yang bekerja sama dengan Puskesmas, ada yang bekerja sama dengan Posyandu, dengan sekelompok masyarakat, ada yang bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian diselipkan di sana materinya, salah satunya adalah Dagu Sibu. Makanya termasuk kemarin begitu Mbak Nina menghubungi lalu materinya, saya senang sekali karena ini memang harus kita sampaikan kepada masyarakat dengan senang hati. Saya langsung menyatakan iya. Ini salah satunya. Sehingga begitu Mbak Nina. Iya, baik. Iya. Ada kabar baik juga untuk viewers yang tadi menyesal karena bergabung di akhir acara atau belum lengkap nonton pemaparan atau obrolan santai saya dengan Pak Nurul, bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store, Pak. Di situ terangkum dari awal
terrecord dari awal semuanya. Jadi viewer semua bisa nonton nanti di situ gitu, karena memang isinya kalau ibarat ikut seminar tuh daging semua katanya gitu ya Pak. Yang Ya, dipaparkan ya penting semua gitu, nggak ada yang nggak penting, dan insya Allah sangat 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 bermanfaat nih Pak untuk kita semua Pak. amin ya Iya, rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. amin. Insya Allah pasti Pak, Insya Allah bermanfaat Pak. Terakhir tipsnya Pak untuk apa masyarakat supaya lebih bijaksana memilih obat-obatan, monggo Pak. Apalagi nih zaman Ya, sekarang ya Pak, pandemik sekarang ini kan pasti orang takut ke dokter gitu, ke apotek ya, juga kadang-kadang ada gomet, gomet aja lah gitu kan. ya, Bagaimana supaya kita lebih bijak gitu Pak? ya. Nomor satu, kenali apoteker Anda di lingkungan Anda. Nomor dua, tahu nomor handphonenya sehingga bisa diakses. Pasti apotekernya senang kalau diakses oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu harus datang menemui apotekernya, bisa komunikasi melalui media sosial yang dimiliki. Ya, sehingga dengan demikian akan mudah. Kemudian nomor tiga, waspada setiap kali mendapatkan obat. Ingat selalu dagu sibu. Ya, kemudian yang terakhir, saya selalu menyampaikan, ingat obat, ingat apoteker. Ya, oleh karena itu, biasakan masyarakat memiliki apoteker keluarganya masing-masing. Karena kalau memiliki apoteker keluarga, insya Allah apoteker yang baik itu kalau ada pasien yang datang ke apotek tersebut ditulis dalam patient medication record oleh apotekernya. Sehingga kalau obatnya suatu ketika menjadi berbeda, ini biasanya sakitnya sakit ini kok berbeda. Biasanya apotekernya menanyakan, oh ibu sakitnya lain, sudah ke dokter ini dan lain sebagainya. Karena ini obatnya biasanya berbeda dengan biasanya. Sehingga riwayat minum obatnya terrecord dengan baik oleh apotekernya. Sehingga kalau ada apa-apa, apotekernya bisa berkolaborasi dengan dokter dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian, Mbak Nina. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah. Pak Nurul, saya bersuka cita hari ini karena banyak sekali ilmu-ilmu bermanfaat yang bisa saya pelajari. Jadi mohon maaf viewer kalau hari ini saya nggak banyak bicara karena saya banyak belajar. Saya juga mau belajar kan, mendengarkan langsung nih dari Pak Nurul, luar biasa. Iya, kapan lagi ya Pak? Ya, nanti boleh kapan-kapan boleh lagi ya Pak ngobrol ya Pak kalau ada waktu Pak. Dengan senang hati, Mbak Nina. Amin. Siap. Iya, atau kalau ada event Ikatan Apoteker Indonesia, kita ada waktu ketemu, saya juga dengan senang hati Pak nanti main-main ke acaranya Pak, Masya Allah. Iya. Insya Allah, ya monggo. Iya, terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih matur nuwun sangat. Nah, thank you very much, udah lengkap. Sama-sama. Iya, luar biasa sekali pemaparannya. Jangan lupa viewer semua, bagi yang tadinya sempat nonton dari awal, semuanya terrecord di IGTV-nya Nina Nugroho Star. Monggo ditonton di sana gitu. Iya, sekali lagi terima kasih Pak. Kita nanti mudah-mudahan di pandemik ini lekas berlalu, kita bisa berjumpa secara langsung, bisa Bapak menularkan energi positifnya selalu kepada saya bisa selalu senantiasa belajar, karena program ini Pak ada untuk memberikan informasi juga solusi kepada para viewers di rumah Pak, gitu. Ya, iya, iya. Monggo Pak, barangkali terima kasih Mbak Nina. Ya, semoga sehat selalu, dimudahkan semua urusannya, dan rezekinya berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kak, ya kan gimana? Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa sekali tadi pemaparan yang sudah diberikan oleh Pak Nurul terkait dengan dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat-obatan Anda secara bijaksana. Nah, pasti banyak sekali yang bisa dipelajari, diambil insight-nya dari apa-apa saja yang dibagikan ilmunya oleh Pak Nurul tadi. Aduh, saya sendiri juga sampai
tahu gitu, oh Masya Allah ternyata banyak ya yang kita belum ketahui terkait penggunaan obat secara bijaksana. Jangan lupa nantikan semua pemaparannya ini bisa viewer semua lihat kembali di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Setelah ini pasti sudah langsung terrecord. Oke, sekarang waktunya untuk pengumuman pemenang. Seperti yang tadi di awal saya janjikan, terdapat 2 orang pemenang yang sudah dipilih oleh tim kami. Yang pertama adalah Bulanda Dotian. Selamat Bu Bulanda Dotian. Pertanyaannya adalah, dokter, seumpama obat sisa pas pergi ke dokter disimpan lagi terus dipakai lagi di lain hari, ada gejala yang sama, boleh tidak dong? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah dari Fadila.food. Setiap kali ke dokter sering ditanya apakah ada alergi obat. Nah, bagaimana kita tahu apakah kita alergi terhadap suatu obat atau tidak? Selamat kepada 2 orang pemenang. Silahkan klik link yang ada di bio-nya Nina Nugroho Store untuk mendapatkan hadiahnya. Sekali lagi terima kasih atas support dari teman-teman semuanya, mbak-mbak semuanya yang menjadi viewer setianya Nina Nugroho Store dalam program Nina Nugroho Solutions. Kita selalu ingin berbagi informasi dan juga mudah-mudahan bisa memberikan solusi kepada segala sesuatu yang menjadi tantangan dalam multiperan perempuan profesional Indonesia. Nah, saya pamit undur diri. Hari ini hari Rabu. Nanti hari Sabtu ketemu lagi dengan saya seperti biasa jam 4 sore dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Nah, terima kasih sekali lagi. Tadi yang tanya saya pakai baju dari mana? Seperti biasa dari Nina Nugroho Store. Cek Instagramnya terus ya. Terima kasih. Pamit mundur. Sehat selalu ya Mbak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.